Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka yang semoga-moga diberikan kesehatan dalam mendidik kita semua. Amin. Dan yang saya hormati selaku pengajar Bekindo yaitu selaku pengajar terus IPA yaitu Pasis Dharma Wirawasita dan tidak ketinggalan pula 9 saya cintai dan saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat salawat bersama-sama salawat bersama-sama marilah kita selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena berekspektasi hanya akan mengkhianati isi hati. Marilah kita langsung acara inti. Baiklah, presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Teh Juniarsi. Waktu dapat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juniarsi, saya akan berpresentasi sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. A. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi terbagi menjadi dua, reproduksi vegetatif, reproduksi generatif, atau reproduksi vegetatif atau reproduksi aksesual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Cara reproduksi ini melibatkan satu induk dan menghasilkan satu keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini melibatkan dua induk, jantan dan sel kelamin betina. 1. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif tumbuhan dapat melalui pertunasan umbi, rizoma, geragi, pembentukan spora dan tunas adventif. Reproduksi terbagi menjadi 7, rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, dan stolan. Rizoma atau wimpang. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbunga tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. 2. Umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. C. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau patin. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang menghasilkan umbi akar adalah singkong, bengkuang, dan dahlia. Tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun pisang dan tebu, berkembang biak dengan tunas. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Stolan atau geragi. Stolan merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ekspektasi selanjutnya, audien harus diam. Lanjut presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Tevina Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Fitriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Junias. Reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. A. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Di dalam ruang sari terdapat sel induk
mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari keluar dari ruang sari. Kemudian serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Fatmawati. Waktu itu temannya. Saya persilakan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Saya akan berpresentasi metagenasi tumbuhan paku Pteridophyta. Tumbuhan paku saprofit menghasilkan spora haploid. Spora akan berkembang menjadi protalium haploid. Masing-masing protalium memiliki organ kelamin jantan. Antradium dan betina argonium. Antradium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur ovum. 3. Metagenesis, siklus hidup tumbuhan memperhatikan suatu pergiliran keturunan. Metagenesis, pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan gametofit. Fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan game haploid. Fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Metagenesis tumbuhan lumut Bryophyta. Pergiliran keturunan tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Tumbuhan lumut membentuk gametofit jantan antradium dan gametofit betina archegonium. Antradium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur ovum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Sari Fajara. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fajara akan membawakan presentasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan terbagi atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon. Faktor eksternal meliputi air dan mineral, suhu, kelembapan, serta cahaya. Gen, ukuran, bentuk, dan kecepatan tumbuh dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Gen-gen tersebut diwariskan dari induk tumbuhan kepada keturunannya. Hormon merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Hormon juga dikenal sebagai zat tumbuh. Beberapa contoh hormon tersebut adalah auksin, gibberellin, sitokinin, asam absisat, dan ethylene. Air dan mineral. Tumbuhan memerlukan air dan mineral untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Air dan mineral diserap dari dalam tanah oleh akar. Air berfungsi sebagai pelarut dan untuk fotosintesis. Mineral seperti karbon, nitrogen, fosfat, kalsium, magnesium, dan tumbuh-tumbuhan. Suhu. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum, yaitu sekitar 22 derajat Celcius per 37 derajat Celcius. Tumbuhan tidak tumbuh pada suhu kurang dari 0 derajat dan lebih dari 40 derajat Celcius. Kelembapan.
Kelembapan menunjukkan kandungan air di tanah dan udara. Jika kelembapan rendah, air dan mineral semakin banyak. Cahaya. Cahaya matahari sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan makanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan energi dan membangun tubuh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat acara. Selanjutnya presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Latifah. Waktu dapat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah. Ya. Berangkat dari kelompok 2. Terima kasih untuk Yaisi telah mempersilakan saya untuk berpresentasi. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari Tejara. Reproduksi pada hewan, vegetatif pada hewan. Reproduksi pada hewan juga dapat terjadi secara vegetatif aseksual atau vegetatif seksual. Reproduksi vegetatif pada hewan, reproduksi vegetatif aseksual pada hewan dapat melalui fragmentasi, pembentukan tunas dan partenogenesis. Fragmentasi berasal dari kata fragment yang berarti bagian-bagian. Individu baru terbentuk bagian-bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contohnya hewan yang berkembang biak. Dari cara ini adalah cacing planaria. Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pembentukan tunas, ubur-ubur, hidra, dan obelia dapat berkembang baik secara aseksual dengan cara pertunasan buding. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase hidup, yaitu fase polip dan medusa. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilasi. Jadi individu baru merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Latifah. Dan lanjut presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Teh Kaila. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dari. Terima kasih Ansi sudah mempersilakan saya untuk berpresentasi. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari Latifah. Reproduksi generatif pada hewan. Hampir semua jenis hewan, mulai dari porifera sampai dengan vertebrata, melakukan reproduksi secara generatif seksual. Seperti juga pada tumbuhan, alat reproduksi seksual hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan, sperma. Alat kelamin betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur. Ovarium yang menghasilkan sel telur. Umumnya satu individu hewan yang memiliki satu alat jenis kelamin, yaitu alat jenis kelamin jantan atau betina. Akan tetapi pada beberapa hewan seperti cacing, siput, dan hidra, satu individu mempunyai kedua macam alat kelamin sehingga mampu menghasilkan ovum maupun sel sperma. Hewan-hewan seperti ini disebut hermafrodit. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet disebut gametogenesis. Gametogenesis pada hewan dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan, spermatogenesis, dan pembentukan sel kelamin betina, oogenesis. Pembuahan pada hewan. Pembuahan merupakan proses pelebur
peleburan antara inti sperma dan sel telur. Hewan akuatik atau hewan yang hidup di air melakukan pembuahan dengan perantara air. Pembuahan pada hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut pembuahan eksternal. Induk betina melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi sel-sel telur berada sehingga terjadi pembuahan. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik terjadi pembuahan internal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat presentasinya. Sebelum ditutup, saya ada tambahan dari Tepina dan Tenia. Ke depannya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mengasih kuis. Kalau ada yang tahu, kita akan dapat hadiah. Kuisnya, siapa yang tahu tanaman yang berkembang biak dengan rizoma? Apakah ada yang tahu? Boleh dijawab? Kunyit, temulawak, dan kencur. Masya Allah. Boleh ambil hadiahnya. Masya Allah. Kiu, prikiu. Bagi 2. Mau kita Bagi 6, bagi 3, bagi 3. Bagi 6. Api dong. Masuk TV. Udah. Oh, 1, 2. Ya suara dia. Lagi dong. Sekali lagi dong. Lagi dong. Cukup sekian dari kami berdua. Tolong kasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup presentasi yang kita bawakan. Jadi makasih untuk kalian. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.